unik ya pengalaman aku tuh waktu aku liburan pertama pas aku kuliah di Amerika dulu. Jadi waktu itu aku kan anggapnya baru masuk ke tempat kuliah mungkin baru berapa bulan ya. Jadi teman-teman juga relatif masih baru, belum terlalu deket. Tapi waktu itu kita mau liburan bareng-bareng ke LA, ke Los Angeles. Jadi kita nyetir mungkin sekitar 7 jam atau 8 jam, kita road trip. Teman aku tuh yang nyetir. Ya, aku juga baru kenal bentar sama dia, tapi dia yang nyetir, kita liburan bareng. Nah, singkat cerita pas udah kelar dari LA, kita mau balik nih ke kota tempat kita tinggal. Pas lagi nyetir tuh udah malam-malam tuh. Udah mungkin subuh sekitar jam 1 pagi kayak gitu. Teman aku tiba-tiba pas lagi nyetir, dia teriak kayak gini. Semua diem. Gue udah siap. Dia bilang kayak gitu kan. Wah, aku bingung. Ini udah siap buat apa gitu kan. Tiba-tiba ternyata dia injek gasnya tuh kenceng banget. Jadi vroom gitu ya. Mobilnya bener-bener kenceng banget. Dan itu padahal lagi belokan yang lumayan curam gitu. Nah, tapi aku pikir kayaknya dia anak mobil deh, aku pikir. Kayaknya anaknya jago ngedrift nih, aku pikir gitu. Saya kan baru kenal ya, dan dia anak bandel gitu. Dia pikir, wah kayaknya jago nih nyetirnya gitu ya. Ternyata pas tikungan, mobilnya nggak belok, lurus mobilnya ya kan. Wah, mobilnya lurus, lompat mobilnya. Wah, lompat kayak gitu, Hmm. udah tuh, kita satu mobil diam aja gitu. Dalam hati aku mikir, mati nih kayaknya di sini gitu ya. Jadi mobilnya lompat, terus itu ya anggapnya kita kayak ke semacam turunan gitulah, kayak ke semacam turunan, jadi banyak tuh semak-semak ya, jebret jebret jebret, rasanya tuh kayak roller coaster tanpa sabuk pengaman lah rasanya. Sehingga cerita nyampe-nyampe mobil berhenti lah pokoknya. Lihat kiri kanan jendela sih udah ada yang hilang ya, tapi puji Tuhan kita semua hidup gitu, kita berlima dalam mobil hidup, paling ya berdarah dikit sama biru-biru dikit doang gitu ya. Nah, kita keluar dari mobil, mobilnya udah rusak tuh, udah nggak bisa jalan sama sekali ya, udah hancur. Terus kita lihat jalanan yang kita lewatin. Ternyata yang kita lewatin itu kita pas banget di bagian tengah, di mana kirinya itu generator listrik, kanannya itu kayak besi pembatas gitu. Jadi kita pas banget di tengah gitu. Nggak kena kiri atau kanannya, nggak kena generator listrik, nggak kena pembatas besinya. Terus teman aku bilang gini, wah kita sih beruntung banget. Kena generator listrik bisa meledak, kita bisa kebakar. Kalau misalnya kena pembatas besi nih, waduh, pasti kan bisa crashnya kenceng ya. Nggak tahu apa yang akan terjadi sama kita. Untung banget kita lewat di tengah. Dan di situ ya aku percaya banget, nggak kebetulan ya aku selamat sama teman-teman aku. Aku percaya malaikat Tuhan yang pasti menolong kita sehingga kita ya bisa survive waktu itu meskipun kecelakaannya cukup parah. Dan makanya hari ini ya aku percaya kalau aku masih ada dan bisa melayani ya itu semua karena anugerah Tuhan lah aku percaya. Ya bro, mau tanya juga nih, kan Bro Revi kan ini menarik banget ya, karena Bro Revi ini adalah seseorang yang bisa dibilang em, konten-konten yang Bro ciptakan, konten-konten yang Bro buat di sosial media itu kayaknya lebih banyak di tentang dating ya, Hmm. tentang dating. Nah, kenapa sih Bro? Apa yang mendasari Bro Revi itu mau mengangkat topik-topik khususnya dating ya di anak muda Ya. gitu? Oke, kalau menurut aku sih ada dua ya alasannya. Yang pertama adalah karena ini adalah sesuatu yang banyak anak muda tuh pengen tahu dan pengen dengar sebenarnya. Kayak waktu Hmm. itu aja di gereja aku pernah ada dilakuin survei ya. Anggapnya di komsel-komsel atau grup kecil nih permasalahan anak komselnya ini mayoritas apa? Pas soal keuangan dikit, pekerjaan dikit, masalah percintaan banyak angkat tangan gitu ya ternyata. Masalah percintaan itu paling banyak dan anak muda kayaknya memang seneng banget ya anggapannya belajar soal percintaan. Mungkin banyak yang galau-galau ya soal cinta. Iya. Dan yang kedua karena aku merasa karena emang perlu ya. Karena aku ngeliat banyak keluarga yang hancur karena masalah nggak ngerti gimana caranya menjalani hubungan percintaan dengan baik. Aku sendiri juga masih belajar sampai hari ini ya. Tentunya belum master, nikah juga belum ya. Tapi ya aku terus belajar lewat firman sama mentor-mentor yang baik. Dan itu kenapa aku suka ya membahas firman soal pacaran atau singleness. Karena aku percaya kalau kehidupan cinta kita baik, pasti masa depan juga lebih baik. Masa depan love relationship, masa depan keluarga. Karena kan hari ini banyak anak-anak yang mungkin kehidupannya ya banyak tantangan karena broken home. Ya bisa dibilang karena papa mamanya di dalam hal love relationship ini
kurang berjalan dengan baik gitu. Zaman sekolah, believe it or not, aku dikenalnya dengan sebutan playboy dulu pas zaman sekolah. Wow, Itu zaman sekolah ya, serius? belum kenal Tuhan dulu. Kalau sekarang orang-orang nggak percaya ya, tapi Oh, kalau zaman dulu ya anggapnya orang-orang semuanya percaya gitu ya. Jadi karena dulu ya aku belum ngerti wow. gitu, belum kenal Tuhan. Jadi ya di zaman dulu aku anggapannya ya ketika milih pasangan, milihnya pokoknya yang aku demen dan aku berpikir ya dia bisa bikin aku happy. Tapi uniknya aku juga nggak pernah merasa puas gitu. Aku selalu merasa yang ini kurang oke, ada yang lebih baik gitu. Jadi tujuan utamanya udah salah. Tujuannya itu bukan cari partner untuk sama-sama membahagiakan, tapi aku pemikiran cuman yang mana yang bisa bikin aku bangga, yang bikin aku merasa senang gitu. Tapi aku nggak mikirin pasanganku itu. Makanya dengan mudah gonta-ganti, selingkuh gitu-gitu ya. Zaman dulu ya, tapi ya bukan zaman sekarang. Nah, waktu aku kuliah, aku baru tuh mulai kenal Tuhan secara pribadi. Nah, pas aku kenal Tuhan secara pribadi, di situ langsung mindset aku benar-benar diubah total sama Tuhan. Aku jadi mulai sabar tuh. Jadinya aku waktu itu jomblo, single lumayan lama, mungkin sekitar 6 tahunan ya. Jadi, Wow. iya, jadi buat teman-teman sekolah aku itu hebat loh. Seorang Revi single 6 tahun tuh hebat bagi mereka karena zaman sekolah dulu setahun aja tuh bisa gonta-ganti ya beberapa kali gitu. Ini 6 tahun single gitu. Kok bisa teman-teman aku nanya? Ya jawaban aku karena aku udah mulai kenal Tuhan, aku jadinya pas milih pasangan juga sabar gitu, nggak buru-buru, carinya benar-benar serius, dan aku nggak bisa dibilang nggak kering ya. Kalau zaman dulu tuh thirsty gitu, pengen banget, kayak harus jadian. Setelah kenal Tuhan rasanya nggak jadian nggak apa-apa. Yang penting aku udah terisi penuh kok sama Tuhan gitu. Apa cara pandang bro yang paling berubah di dalam memilih partner? Oke, kalau menurut aku cara yang paling berubah ya kalau zaman dulu mungkin yang penting cantik gitu ya. Yang penting cantik gitu kan. Kalau dulu mikirnya gitu. Kalau sekarang ya cantik tentu kualitas yang bagus, tapi aku jadi lebih memperhatikan yang namanya karakter dan juga kerohanian dia sih. Jadi cantik Hmm. itu udah bukan nomor satu, tapi udah nomor kesekian lah. Karena yang aku percaya kecakapan fisik cepat atau lambat kan pasti memudar ya seiring usia juga bertambah. Jadi ya menurut aku itu bukan yang paling penting sih. Paling penting adalah karakter sama kerohanian karena itu yang bakal bertahan jauh lebih lama gitu sampai akhir. Oh, Jadinya aku lihat dia beneran sayang Tuhan nggak? Aku bukan sekedar cari yang KTP-nya Kristen, tapi yang ya. beneran sayang Tuhan, sungguh-sungguh mau serius, mengikuti arahan Tuhan dalam hidupnya. Dan juga karakternya, cara dia Hmm. ngomong gimana, dia udah ngerti belum yang namanya kesabaran, bisa diajak komunikasi nggak? Karena Oh, menurut aku, kalau misalnya dia cantik tapi nggak bisa diajak komunikasi kan juga neraka di bumi, bukan surga di bumi gitu. Jadi yang penting ya bisa diajak komunikasi, sabar, dia mau saling murah hati sama aku, ya rendah hati dan lain-lain lah, pokoknya karakternya baik. Jadi bisa dibilang ya itu sih salah satu yang berubah banget ya dalam mencari pasangan. nah bro, mau tanya nih, siapa sih yang berperan penting dalam kehidupan kerohaniannya seorang Revi Halim? Oke, jadi yang pertama itu salah satu yang berpengaruh itu saudara aku sih, ada namanya Koglen, jadi itu saudara aku. Jadi waktu itu salah satu kejadian yang aku ingat banget, dia ini waktu itu baru diputusin sama pacarnya dan ketahuan ternyata pacarnya selingkuh setelah jadian 6 tahun waktu itu. Dan tentu itu menyakitkan banget ya, udah 6 tahun dia sayang, ternyata putus dan ketahuan ternyata putusnya karena si pasangannya selingkuh. Dan di waktu yang bersamaan, waktu itu papahnya juga kena serangan jantung tiba-tiba, jadi meninggal dunia juga. Jadi dua hal yang berat banget terjadi bersamaan. Nah, yang uniknya, Poglet ini saudaraku, dia tetap anggapannya ya meskipun dia sedih segala macam, tapi pas ketemu sama aku, dia masih bisa loh memotivasi aku, ngingetin aku. Waktu itu aku udah mau kuliah tuh ke Amerika. Dan dia bilang, nanti inget ya ke sana pergaulan yang bener. Jangan abisin uang orang tua, bikin papa mama bangga. Jangan lupa baca firman, inget Tuhan, Tuhan yang bisa bikin kamu tetap bertahan. Aku juga lagi kacau banget, tapi aku bertahan karena aku punya Tuhan. Dia masih kayak gitu. Jadi di sana aku merasa unik gitu. Kok dia yang lagi
dalam posisi yang di bawah banget ya bisa dibilang, tapi kok dia bisa dalam tanda kutip nguatin aku ya. Dan waktu itu aku merasa kok dia kayaknya punya sesuatu yang aku nggak punya gitu. Dan itu salah satu hal yang pertama kali bikin aku tertarik sama siapa sih sebenarnya Tuhan Yesus yang bisa bikin saudaraku nih luar biasa banget. Dan bahkan sampai hari ini saudaraku ini dia juga yang sering kali kalau ketemu dia yang suka ingetin juga ya. Meskipun aku pengkhotbah segala macam, tapi ya kalau misalnya makan bareng dia kan dia lebih tua dari aku, biasanya aku lebih banyak dengerin dia, dia kasih cerita-cerita dia, masukan dia, ya aku dengerin aja gitu ya. Yang satu lagi adalah gembalaku Pastor Juan. Jadi Pastor Juan itu salah satu orang yang banyak kasih kepercayaan buat aku. Contohnya, aku bisa khotbah di GBI Gilgal, di ibadah umum, bahkan Jumat Agung. Buat aku itu luar biasa banget. Dan Pastor Juan bilang, ya dia mau kasih kepercayaan buat aku karena dia pengen lihat aku bertumbuh. Dia sering banget ngomong, dia merasa sukses bukan ketika orang-orang yang dididik dia tuh di bawah dia. Dia pengen tuh orang-orang yang dididik dia bisa lebih besar dari dia nantinya gitu. Jadi Oh, makanya dia kasih banyak kepercayaan juga. Contohnya baru beberapa bulan yang lalu Pastor Juan ajak aku, Ref, ayo ikut aku mau pelayanan khotbah di Amerika, nanti kamu isi ya 2 sesi saya, kamu yang isi. Jadi dia kasih kesempatan, kepercayaan, dan pas sepanjang seminggu di luar negeri, wah Pastor Juan banyak banget kasih arahan, kasih masukan-masukan, dan ada satu kalimat yang aku nggak pernah lupa, dia udah ngomong sama seseorang pas lagi di sana, dia bilang, saya sengaja bawa Revi ke sini karena saya mau bikin dia jadi pengkhotbah internasional. Dia bilang, wah, pas saya dengar, saya aja nggak punya mimpi kayak gitu, tapi dia punya mimpi itu buat saya gitu. Jadi ya bagi saya luar biasa banget lah. bro, apa tantangan terbesar bro ketika bro itu memberikan Injil atau kabar baik kepada kalangan muda, anak-anak muda, dan khususnya mungkin di dalam sosial media nih, pasti ada tantangan terbesar atau Oke, gimana? oke. Jadi tantangan terbesarnya menurut aku ya, mungkin aku kasih dua deh. Salah satu tantangannya sebenarnya ya adalah haters ya, karena haters biasanya banyak. Apalagi dulu tuh awal-awal aku bikin TikTok, waduh ngeri banget tuh. Ya aku bikin konten, wah pernah tuh viral kan, wih luar biasa yang nonton sampai jutaan. Pas baca kolom komentarnya, banyak orang-orang dari kepercayaan berbeda yang ngejek-ngejek tuh. Wah kaget banget tuh. Itu pertama kalinya dalam sehari tuh kayaknya ribuan orang ngata-ngatain aku gitu. Nah di sana sempet down tuh waktu itu, sempet down. Terus aku cerita sama mentor aku di gereja, namanya Pastor Hendy. Terus Pastor Hendy kasih aku sebuah ayat yang aku nggak pernah lupa sampai hari ini. Ayatnya bunyinya kayak gini. Tuhan Yesus bilang, barang siapa malu untuk menceritakan tentang aku di hadapan manusia, aku juga anggapnya dalam tanda kutip malu menceritakannya kepada Bapa gitu. Tapi barang siapa mau mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakui dia di hadapan Bapa. Tuhan Yesus ngomong kayak gitu. Nah, pas aku dengar itu, wah itu menguatkan aku juga ya. Jadi aku lanjut terus. Nah, tapi kadang-kadang tantangannya hatersnya bukan dari kepercayaan berbeda doang. Kadang-kadang dari orang Kristen juga gitu ya. Biasa kan ada ahli Taurat dan orang Farisi. Oh, Yang lucu loh. iya. Iya, di dalam kolom komentarnya mereka kayak mungkin punya pendapat berbeda ya di dalam pembahasan firmannya. Jadi mereka kasih tuh pembahasan firman mereka, terus ditambahin kata ejekan gitu ya. Kalau sorry ini mungkin agak kasar tapi ini yang mereka ucapkan ya. Kadang-kadang mereka bilang kayak belajar lagi lu anjing, misalnya kayak gitu. Ada loh. Jadi habis bahas firman, mereka ngomong kayak gitu, lucu juga sih. Tapi ya kadang-kadang ada yang kayak gitu. Cuman ya udah, untungnya ya makin lama karena udah terbiasa, ya sekarang juga udah nyantai aja. Justru aku pikir let your haters become your elevators kan. Kalau mereka Wih. ngejek-ngejek, ya udah makin rame kontennya makin viral. Ya udahlah bagus gitu kan. Jadi ya nyantai-nyantai aja gitu. Sama yang kedua, Wow. kalau ini tambah lagi ya, kalau satu kan haters, kalau yang kedua itu mungkin menurut aku tuh untuk ketulusan hati sih. Karena Wow. seringkali ini jadi rutinitas doang gitu. Kayak ya udah bikin aja. Ya udah gitu, yang penting view-nya banyak gitu. Itu bisa menjadi godaan juga. Makanya menurut aku yang penting ya kita itu harus banyak saat teduhnya. Jangan sampai kita banyak ngomongin tentang Tuhan, tapi jarang ngomong sama Tuhannya. Jadi makanya Wow. penting banget kita untuk ya mau pelayanan apapun ya, bukan di media sosial doang, tapi di pelayanan onsite pun ya kita harus benar-benar punya kedekatan sama Tuhannya. Supaya ya kita ketika melayani termasuk di media sosial atau onsite ya kita beneran
melayani karena rasa cinta yang benar-benar meluap juga buat Tuhannya. Mungkin seperti itu. Boleh nggak sih kayak kasih satu encouragement gitu buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang lagi bikin konten nih buat Tuhan, melayani Ya, Tuhan secara online. Mungkin ada kata motivasi gitu buat boleh, mereka. boleh. Jadi aku masih ingat gimana waktu itu aku pertama kali mulai, jadi kayak yang tadi aku sempat cerita, followers aku paling cuma 300, jadi nggak begitu banyak, otomatis ya sekali ngepost, view-nya juga nggak terlalu banyak, mungkin belasan atau puluhan. Apalagi zaman itu kan belum ada TikTok, belum ada IG Reels, jadi dalam tanda kutip, yang baru mau viral tuh susah banget. Cuman ya udah aku bikin. Dari belasan, puluhan, pernah ada sebuah hari tuh nyampe angka 100 yang nonton. Buat aku zaman itu, wah banyak banget, bisa sampai 3 digit angka 100 tuh, wah luar biasa banget. Nah aku pikir hari-hari selanjutnya bakal bertambah. Tapi ternyata enggak. Malah nurun, nurun, nurun. Pernah sebuah hari yang nonton cuma 13. 7 diantaranya kayaknya aku sendiri tuh ya. Jadi anggapnya ya nggak banyak yang nonton gitu. Dan jujur aja ada godaan dalam hati kayak udahlah capek juga. Udah capek-capek bikin, nggak ada yang nonton juga. Ngapain gitu, sia-sia. Tapi aku merasa roh Kudus bilang di hati gini, Revi, kalau di antara 13 orang ini, ada satu aja yang bertobat. Ada satu aja yang hidupnya diubahkan oleh konten kamu. Bukankah berarti apa yang kamu bikin tuh worth it? Dan aku pikir iya juga ya. Satu orang diberkati aja sebenarnya itu udah worth it banget. Ya udah deh, aku lanjut terus. Jadi ya udah lanjut gitu ya meskipun awalnya slow, ternyata ya Tuhan kasih penambahan sedikit demi sedikit hingga akhirnya ya nggak terbayang bisa jadi kayak sekarang juga. Jadi teman-teman yang lagi bikin konten, lagi konten rohani, jangan menyerah ya. Apa yang kamu buat, percaya deh nggak akan sia-sia. Yang penting kamu mau konsisten dan lakukan yang terbaik. Pasti bakal ada buahnya. Boleh dong, mungkin Bro kasih tahu sedikit tentang the latest book that you wrote. Mungkin boleh cerita sedikit Boleh, boleh. Entah nggak ya ya Bro. bukunya kalau ada di sekitar aku lagi nggak ada. Ya udah. Jadi buku aku yang terbaru tuh Keintiman dengan Tuhan judulnya. That's my latest book. Jadi Wow. inti buku ini sebenarnya sesuai kayak judulnya ya, Intimacy with God. Jadi aku merasa itu yang terpenting sih dari kekristenan ya. Menurut aku yang terpenting bahkan bukan pelayanan, tentu pelayanan penting, tapi itu hasil dari keintiman sama Tuhan. Karena kalau misalnya kita pelayanannya mungkin kalau misalnya kita pelayanan tapi nggak ada keintiman sama Tuhan, tinggal tunggu waktu pasti berhentilah pelayanan itu. Atau mungkin pelayanan tapi tanpa keintiman dengan Tuhan, no power, nggak ada kuasa. Pelayanan tanpa keintiman dengan Tuhan, ya endingnya mungkin banyak maksud-maksud egois di dalamnya. Jadi keintiman itu penting banget. Wow, luar biasa sekali ya sahabat pengalaman hambanya Revi Halim ya, nyaris ya menghadap yang maha kuasa gara-gara kenakalan di masa muda dan playboy kelas kakap. Tapi luar biasa, setelah mengenal Tuhan, mindsetnya diubahkan. Cara pandangnya tentang kehidupan berubah, berputar 180 derajat. Bagaimana dengan sahabat? Apakah ada yang mirip dengan pengalaman Revi Halim ini? Jikalau ada, silakan isi di kolom komentar ya. Yang muda merapat. Dengarkan apa yang disampaikan oleh hambanya Revi Halim. Pengalaman seperti ini penting sekali. Apa yang terbaik dalam pengalaman Revi Halim itu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ya, anak muda sudah mempersembahkan tubuhnya untuk melayani Tuhan. Hai anak muda, jangan persembahkan tubuhmu untuk menjadi alat iblis, karena itu bahaya. Hidupmu akan dirusak, hidupmu akan semakin hancur dan tidak bermanfaat bagi siapapun. Yang ada, kamu akan merugikan banyak orang, menyusahkan banyak orang, dan menjadi batu sandungan. Anak muda cenderung tidak bisa diatur, tidak suka nasihat. Nah, anak muda yang seperti ini tinggal tunggu waktu saja, akan hancur dan hidup tanpa masa depan. Belajar nih dari Revi Halim. Masih muda, nggak ragu-ragu ikut Tuhan.
Jangan persembahkan hidupmu sisa kepada Tuhan. Nanti kalau sudah tua baru aku bertobat. Kalau sampai tua, kalau enggak, tua itu pasti, tapi mati enggak harus tua. Lebih baik mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan di masa muda. Masih banyak energi, masih banyak kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Melayani di masa muda itu jauh lebih indah, enak. Peluangnya besar. Daripada nanti sudah tua, baru melayani Tuhan. Tidak salah sebenarnya sudah tua melayani Tuhan. Tapi banyak waktu terbuang yang seharusnya bisa diberikan kepada Tuhan dan startnya masih panjang. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang melayani Tuhan di masa muda. Ada Yusuf, ada Daud, ada Daniel, Sadak, Mesak, dan Abednego. Ada Samuel, dipersiapkan dan dipanggil menjadi seorang nabi yang mengurapi 2 raja sekaligus, ya, di Israel. Dan banyak tokoh lainnya. Masa sahabat yang muda tidak mau mengikuti jejak mereka? Salah satunya di masa kini adalah Revi Halim. Apa yang kamu cari? Kepuasan, pengakuan. Stop, itu gak ada gunanya. Itu terbatas. Apakah kamu mau diakui oleh temanmu? Percayalah, kalau kamu rusak, mereka akan meninggalkanmu. Tidak ada satupun mereka akan bersamamu. Tapi kalau ini banyak uangmu, dia akan menunjukkan bahwa dia adalah sahabat terbaik. Tapi kalau kamu teriak karena kesulitan, mungkin ekonomi, keluargamu hancur, saya percaya, ya, kalaupun ada yang datang kepadamu, melihatmu, dan memberikan nasihat, itu sebenarnya sebagai bentuk merendahkan, ya, menyepelekan. Dan mungkin dari kesaksiannya, kok bisa kamu gitu? Seharusnya kamu seperti saya. Hidupnya sukses. Itu yang bisa terjadi. Ya, seperti Ayub. Teman-temannya datang menghampiri dia. Ternyata bukan menolong, malah menyalahkan Ayub. Kesannya menghakimi. Mungkin kamu sedang berdosa, Ayub. Itu padahal jelas-jelas Ayub dicobai oleh iblis dan seizin Tuhan. Ya, jadi jangan sok-sok hidup melakukan poya-poya dan gak benar atas dasar persahabatan. Yang benar itu hidup atas dasar kebenaran dan untuk Tuhan. Tentu kita bangun hubungan persahabatan dengan orang lain. Tetapi persahabatan yang dibangun itu persahabatan yang mengutamakan relasi dengan Tuhan. Kalau gara-gara sahabat kamu hancur, diajak ke diskotik, diajak minum-minuman keras, diajak nih smoke-smoke, dan diajak nanti pakai narkoba, kamu ikut. Atas dasar sahabat nih, menjaga solidaritas, hancur hidupmu. Pakai ini, pakai. Orang tuamu habis uangnya menyekolahkanmu. Orang tuamu kerja keras, banting tulang dibanting, supaya anaknya menjadi orang hebat. Tapi kamu rusak dalam semalam. Mungkin 2 malam atau mungkin 3 malam. Dan 3 malam itu bisa menghancurkan kehidupanmu selamanya. Kalau narkoba itu 1 kali atau 2 kali kamu dikasih gratis oleh sahabatmu. Setelah itu kamu akan bayar selamanya. Kamu tidak akan dapat gratis lagi. Itu sifatnya. Jadi jangan korbankan hidupmu di masa muda. Pakai cara berpikir yang positif. Saya sangat senang lihat Revi Halim. Ya. Dan bukan dia saja, siapa saja. Kalau saya lihat anak muda
semangat, cinta Tuhan, melayani, dan luar biasa membangun sosial kepada sesama, itu saya apresiasi, bangga. Anak muda seperti ini akan menjadi orang hebat. Dan banyak akan diberkati dan diubahkan melalui hidupnya. Bukan jadi batu sandungan, buat orang tuamu menangis terus. Apalagi sampai orang tuamu mengutukimu, wah parah. Jangan. Jadikan orang tuamu sebagai pribadi yang spesial dalam hidupmu. Dan buat dia bangga. Ya, kalau di orang Batak itu, orang tua itu adalah Tuhan yang kelihatan. Bagaimana mungkin kamu bisa menghormati Allah yang tidak kelihatan jikalau tidak menghormati Tuhan yang kelihatan? Ini istilah saja, karena orang tua adalah utusan Tuhan atau kepercayaan Tuhan untuk mendidik generasi. Lembaga yang pertama yang mendidik generasi seharusnya adalah keluarga. Apabila keluargamu tidak harmonis, orang tuamu tidak bertobat, doakan mereka. Jangan sakit hati dan menghukum dirimu, apalagi menghukum orang tuamu. Jadilah pahlawan di keluargamu. Jadilah pahlawan. Jangan menjadi penambah masalah. Perusak nomor 2 setelah orang tua. Ya, saya dari keluarga broken home. Ya, keluarga saya hancur. Tapi saya positif dan konsisten, komitmen untuk tidak seperti orang tua saya. Saya harus putuskan kutuk itu di generasi saya. Anak-anakku harus hebat, dipakai Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Itu yang harus kita tanamkan. Tapi bersyukurlah apabila orang tuamu dipakai Tuhan. Dan jangan sia-siakan kesempatan itu. Ikuti jejak mereka. Seperti itu ya. Jadi kemauan anak muda. Mari layani Tuhan di masa muda. Udah gak ada artinya itu ya. Atas dasar sahabat. Hidupmu rusak, begadang-begadang, main cewek, suka menghancurkan hidup anak orang. Aduh, gak ada gunanya itu. Penyesalan selalu datang terlambat. Jadi sebelum Anda menyesal di kemudian hari, lebih baik antisipasi. Ya, antisipasi. Lebih baik bertobat sebelum mendapatkan ganjaran dari Tuhan. Daripada sudah diganjar baru bertobat. Tuhan Yesus memberkati.